Baik, bagaimana dengan Eva? Alhamdulillah baik Bu. Ya Ibu, tujuan saya ke sini sama Ibu. Saya ada memenuhi tugas ini Bu dari guru penggerak, yang mana di sini saya disuruh mewawancarai kepala sekolah atau pimpinan sekolah Bu. Nah tugasnya ini tugas demonstrasi kontekstual Bu. Nah di sini saya melengkapi modul saya, modul yang terakhir ini Bu, modul 3.1. Nah sebelumnya saya izin nih Bu mengganggu waktu Ibu sekitar 10 menit ke depan nih Bu. Nah, dan kiranya nanti Ibu saya wawancarai beberapa banyak pertanyaan. Nah, ini juga Bu saya merecord video, merecord video. Nanti akan saya share ke media gitu Bu. Apakah Ibu bersedia sebelumnya Bu? Silakan Bu Eva. Iya Ibu, di sini Bu tujuan saya hari ini adalah ingin menyampaikan tentang permasalahan atau kasus dilema etika gitu Bu di sekolah. Ibu dengan pertanyaan yang pertama ya Ibu, biar tidak membuang waktu juga Ibu, adakah kasus atau permasalahan tentang dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin ini Ibu? Baik Bu Eva. Dilema itu pasti ada di setiap tempat, baik itu dilemanya dalam ukuran besar, kecil, ataupun sedang. Nah, apalagi instansi sekolah itu punya personil, ya, baik itu siswa, guru, perangkat sekolah itu berasal dari masyarakat luas. Kita berkumpul di sini beragam etnik, budaya, ras, dan segalanya. Otomatis dilema etika itu pasti ada, apalagi di sekolah kita ini yang bermacam ragam manusianya, ya, baik siswanya, gurunya, ataupun perangkat sekolahnya. Oke Ibu. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi masalah dilema etika itu Bu? Baik, dilema etika yang ada di sekolah kita ini, sekolah SD 10-17-64 Pondok Pelita itu punya 18 rombongan belajar. Dari kelas 1 ada 3 rombel, kelas 2 3 rombel, kelas 3 3 rombel, dan akumulasi semuanya 18 rombel. Yang punya guru kelas masing-masing 1, ditambah lagi guru bidang studi agama, guru bidang studi bahasa Inggris, dan guru bidang studi Penjaskes. Nah, saya selaku kepala sekolah melakukan kegiatan rutin untuk mengukur masalah yang terjadi saat pembelajaran dengan rapat rutin setiap bulan. Komunikasi dengan guru, terlepas itu ada temuan atau tidak ada temuan, kita lakukan komunikasi secara menyeluruh, baik dari prestasi, baik masalah belajar sampai dengan masalah etika. Nah, untuk di awal mungkin saya lebih menekankan kepada guru bidang studi agama yang lebih menekankan tentang pembelajaran budi pekerti. Namun tidak menutup kemungkinan guru kelas yang selalu ketemu dengan siswanya, ini aktivitas untuk mengetahui masalah yang terjadi tentang dilema etika itu lebih bisa dijadikan komunikasi saya secara internal sampai dengan eksternal untuk masalah yang terjadi dengan siswa. Boleh Bu satu contoh permasalahan dilema etika di sekolah ini Bu, satu contoh gitu Bu, terserah gitu, mau boleh untuk gurunya, peserta didiknya, sekolahnya gitu. Baik, tadi di awal saya sudah katakan bahwa siswa yang ada di sini adalah beragam etnik, budaya dari berbagai latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, latar belakang masalah keluarga. Ini sangat mendominasi pada dilema etika. Contoh, dengan siswa yang latar belakang keluarganya yang broken home, ya, otomatis ini berdampak kepada ekonomi. Ini juga berdampak kepada minat belajar siswanya. Jadi ini pasti jadi patut dijadikan penelitian tindakan kelas, karena siswa itu akan mempengaruhi pada kegiatan pembelajarannya. Nah, masalah yang terjadi sangat-sangat pelik itu tadi saat siswa mulai menurun hasil belajarnya, ya kan?
Otomatis sebagai guru kelas ini akan saya berikan motivasi untuk cari tahu masalah itu akarnya apa. Akar masalah siswa yang berdampak mengakibatkan dia etikanya juga akan itu. Contoh nih tadi seperti siswa yang broken home. Mereka tidak mendapatkan optimal rasa kasih sayang kedua orang tuanya. Walaupun mereka juga akan diurusi oleh neneknya. Nah, siswa itu atau anak gitu lebih dekat sama orang tuanya. Pendidikan karakternya, pendidikan etikanya, normanya, sampai dengan hal-hal sekecil apapun untuk taraf psikologisnya ini sangat mempengaruhi ucapan-ucapan itu. Apalagi sekolah kita ini dari latar belakang ekonomi, siswa kita itu orang tuanya jualan di pajak, ya. Nah, kita kan tahu kalau komunikasi orang di pajak dengan nada keras, intonasi tinggi, kemudian bahasanya itu bahasa pasaran kalau kita bilang. Nah, ini kan berpengaruh kepada siswa yang posisi sekolah kita itu latar belakang ekonomi keluarganya adalah apa namanya, tukang jualan itu pedagang. Itu sangat mempengaruhi etika. Tadi dilema etikanya siswa. Nah, otomatis di situ fungsi guru mentransplantasi itu supaya mereka diarahkan kepada pendidikan yang benar. Kemudian pertanyaan yang kedua Ibu, Ibu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan atau kebijakan dari permasalahan tersebut, Ibu? Oke. Saya katakan tadi bahwa jumlah rombel yang 18 berarti letak atau kita lebih kerucutkan lagi masalah itu kepada objek siswa yang punya dilema etika tadi terletak di kelas berapa. Otomatis komunikasi yang akan saya jalin atau solusi yang akan saya berikan kepada guru untuk menyelesaikan masalah kepada siswa yang berada di kelas berapa. Nah, komunikasi itu diawal oleh gurunya. Masalah yang muncul. Setelah masalah yang muncul, identifikasi masalahnya ini berdampak dari apa. Setelah itu baru kita dapatkan solusinya. Mungkin tahap awal setelah komunikasi dengan gurunya, kita harus komunikasi dengan orang tuanya. Karena siswa sekolah dasar dengan usia rentang dari 6 sampai dengan 13 itu tidak jauh dari pantauan orang tuanya. Siswa berada di sekolah hanya maksimal itu hanya 6 jam. Selebihnya bersama orang tuanya. Berarti ini ya Bu, komunikasi ya Bu, antara orang tua, guru juga dan siswanya ya Bu. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur apa yang bisa Ibu lakukan Ibu untuk mengambil tadi itu nilai dilema etika atau kasus kita tadi itu? Oke. Setelah tadi kita mengidentifikasi masalah yang muncul dari komunikasi dengan guru, muncullah masalah yang paling besar itu apa. Nah, kita buat suatu komitmen bersama di sekolah bahwasanya kita yang dengan menerima siswa latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, latar belakang masyarakat yang mendominasi di lingkungan belajar siswa, ini membentuk gurunya juga harus mengambil sikap bagaimana cara membelajarkan siswanya. Contoh, kalau tadi siswanya yang banyak orang tuanya pekerjaannya pedagang, berarti mereka hitung-hitungan duit kenceng. Nah, ajaklah siswa itu belajar kalau hitung-hitungan duit kenceng, ajak dia juga ke dalam ranah pembelajaran yang hitung-hitungan. Nah, dia pasti akan lebih cepat menerima daripada kita hanya hitung-hitungan barang yang maya. Nah, arahkan mereka belajar matematika dengan hitung-hitungan uang. Ya, hitung-hitungan lembaran mata uang atau bikin. Nah, banyak sih model pembelajaran yang bisa diambil untuk kegiatan itu karena latar belakang ekonomi keluarganya adalah pedagang. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam kasus-kasus pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus kita tadi? Oke. Setelah kita dapatkan bahwasanya solusi atau alternatif solusi, ya, saya nggak katakan bahwa dengan background pedagang harus enggak, karena siswanya juga ada juga yang bukan orang tuanya pedagang. Alternatif yang diambil kemudian kita diskusikan, ya, kita kan punya forum KKG.
setelah guru tersebut berkomunikasi dengan saya akan diambil langkah untuk solusi. Kemudian guru tersebut juga perlu wawasan untuk bisa berkomunikasi dengan teman sejawatnya yang mungkin punya masalah yang sama dengan siswanya tadi. Ya, saya kerucutkan dengan objek siswanya tadi yang bermasalah dengan etika. Andaikan ketemu dua orang guru dalam forum KKG, mereka punya masalah yang sama, guru yang satu telah sukses, nah ini kan bisa menularkan kepada guru yang lain dalam forum KKG, sehingga solusi masalah yang sama mungkin dapat solusi yang sama, sehingga di forum KKG itu seluruh guru punya masalah dapat diselesaikan secara bersama, atau nggak ketemu pun dengan masalah itu didiskusikan dengan bersama sesama guru, ya. Kalau diskusi dengan bukan guru, mungkin solusinya bukan ke kegiatan pembelajaran, tetapi saya arahkan lebih kepada forum KKG. Oke. Kemudian Ibu, pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang merupakan tantangan ini Bu dalam mengambil keputusan? Tantangan Ibu lah mengambil keputusan. Tantangan yang paling besar mungkin menyatukan persepsi guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Ya, kalau guru dengan kepala sekolah, kita karena satu pemikiran, kita punya akademik yang hampir sama, tetapi dengan orang tua, background pendidikan akademik mereka mungkin yang rendah, sehingga masalah anak bukan masalah besar. Kita ajak mereka untuk menyelesaikan masalah anaknya. Terkadang mereka juga sulit menerima saat anaknya mau dijadikan solusi masalah. Nah, dilema yang paling besar itu kerjasama menyelesaikan masalah dengan objek orang tua. Kerjasama ya Bu. Ya. Oke Bu. Kemudian Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika tadi, kasus yang tadi itu? Oke, kalau jadwal mungkin jadwal menyelesaikan kasus, karena kalau yang namanya kasus itu kan sesuatu yang tidak diminta, ya. Kasus muncul karena tertangkap mata. Begitu tertangkap mata baru didiskusikan. Tetapi jadwal yang bisa saya munculkan atau jadwal yang bisa saya lakukan kepada guru komunikasi menemukan jika mana ada masalah, itu sudah kita lakukan setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, setiap mid semester ada masalah kita diskusikan atau munculkan masalah, silakan untuk mengkomunikasikan masalah kelasnya di forum kelompok guru atau di forum rapat guru rutin 3 bulan sekali. Ini pertanyaan terakhir ini Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pelajaran apa kira-kira yang dapat Ibu petik ini dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin gitu? Oke. Sangat banyak. Semakin kita ketemu dengan masalah, kita nggak akan ketemu dengan masalah yang sama. Walaupun secara general masalahnya itu tetap siswa, tetapi siswa punya karakteristik berbeda. Kita akan ketemu dengan masalah yang berbeda. Walaupun judulnya sama, cara menyelesaikannya juga akan beda. Oleh sebab itu, saya selalu punya prinsip atau saya selalu punya moto. Seorang kepala sekolah itu harus lebih fleksibel untuk menghadapi semua masalah. Karena setiap masalah pasti akan ada solusinya. Kefleksibelan seorang kepala sekolah itu membentuk kepala sekolah itu jadi pribadi yang mandiri karena selalu menyelesaikan masalah. Jadi jangan pernah takut menyelesaikan masalah. Jika masalah muncul satu, selesaikan satu. Jangan tunggu 10. Kalau masalah 10 dikerjakan atau diselesaikan dengan satu waktu, itu nilainya tidak baik daripada satu masalah selesaikan dengan satu masalah. Ya, gitu. Jangan pernah menunda untuk menyelesaikan masalah. Oke Bu, makasih banyak ya Bu, sudah bisa memberikan waktu kesempatan yang untuk wawancara Ibu. Semoga Ibu menjadi pimpinan yang amanah ya Bu di sekolah yang Ibu pimpin ini ya Ibu. Nah, terima kasih banyak Bu sekali lagi ya Bu. Kiranya Ibu diberi kesehatan ke depannya. Amin. Begitu juga dengan Eva. Ya, semoga hal kecil yang bisa saya bantu buat Eva bisa jadi guru penggerak yang sebenarnya. Iya Ibu. Bergerak tanpa harus digerakkan. Oke Bu. Makasih ya Ibu. Waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
malam Ibu Eva. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi juga Ibu Eva. Apa kabar nih Bu Rizka? Alhamdulillah baik Ibu Eva. Ibu Eva apa kabar? Alhamdulillah Bu Rizka baik juga. Ya Bu Rizka, maaf nih mengganggu waktunya nih. Nggak apa-apa. 10 menit ke depan untuk saya wawancarai Bu Rizka. Begini Bu Rizka, saya ada tugas nih Bu Rizka dari program guru penggerak di Indonesia. Nah di sini saya ada tugas yang namanya demonstrasi kontekstual Bu Rizka. Yang mana tugasnya ini Bu Rizka untuk mewawancarai pemimpin sekolah atau kita sering sebutkan kepala sekolah ini Bu Rizka tentang kasus tentang yang mengenai dilema etika yang Ibu pimpin di sekolah ini Bu Rizka. Jadi Bu Rizka, ya, sebelumnya saya mohon izin nih Bu Rizka, wawancara kita ini direkam. Nanti kiranya percakapan kita ini akan saya upload nih Bu Rizka ke media sosial. Jadi mohon izinnya Bu Rizka bisa saya share nanti, apakah Ibu bersedia? Silakan saja. Oke Bu Rizka, makasih ya Bu Rizka. Oke Bu Rizka, untuk mempercepat waktu karena Bu Rizka saya tengok banyak kegiatan ya Bu Rizka. Oke Bu Rizka, pertanyaan yang pertama ini Bu Rizka, kira-kira adakah kasus atau permasalahan tentang dilema etika di sekolah yang dipimpin ini Bu Rizka? Dilema etika yang biasa terjadi di sekolah kita ini itu beragam sekali ya Ibu ya. Itu biasanya yang setelah saya survei itu ada dia siswa yang memang dia faktornya dari keluarga orang tuanya yang berasal dari yang broken home. Nah, yang kedua itu di sini ada siswa beberapa yang tinggal di panti asuhan sehingga mereka tuh harus tinggal di panti dan diasuh oleh ibu panti asuhannya. Nah, yang ketiga itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi dari siswa dari sekolah ini hampir banyak yang menengah ke bawah. Nah, itu juga menjadi etika dilema bagi anak siswa. Kemudian semacam kayak bully juga ada masuk di etika di sekolah ini. Kemudian juga ada yang namanya siswa kami itu banyak sekali yang kadang susah untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru, dan ada beberapa murid itu yang belum bisa membaca. Nah, itu yang menjadi banyak permasalahan di sekolah kita ini. Ya Bu, dari yang tadi Ibu sampaikan, saya kayaknya menangkap kayaknya semua kasus berpihak semua pada peserta didik kita ya Bu. Nah, jadi Bu, saya mau ingin bertanya ini dengan pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara Ibu nih mengidentifikasi masalah atau kasus yang tadi yang Ibu sebutkan 5 tadi ya Bu, kalau nggak salah saya dengar. Bagaimana Ibu cara mengidentifikasinya? Tentunya saya dapat informasi tentang masalah itu yang melalui guru, karena kan memang saya itu selalu aktif gitu menanya keadaan siswa terhadap guru. Nah, mereka itu mengasih tahu kepada saya anak saya seperti ini Bu, anak saya seperti ini. Kemudian saya juga sering dengar langsung seperti kayak kasus bully itu. Saya sering melihat terjun langsung lihat anak murid yang memang suka mengejek sama temannya. Itu kan sama dengan bully gitu. Begitu juga dengan faktor ekonomi yang saya bilang itu. Kemarin kebetulan memang saya langsung mendengar dia bilang, maaf, kamu orang miskin, seperti itu. Jadi itu juga merupakan mental anak kan jadi apa kan, Down gitu down ya, gitu kan. Nah, begitu juga yang tidak tadi yang pandai membaca saya bilang itu, sama yang tidak memahami, saya langsung terjun ke dalam kelas seperti itu. Begitu ya Bu. Baik Bu, pertanyaan yang berikutnya ini Bu yang saya sampaikan. Jadi bagaimana Ibu kira-kira cara Ibu mengambil keputusan atas
permasalahan yang tadi dipaparkan di sekolah yang dipimpin Ibu? Caranya itu kalau melalui dari gurunya, saya itu selalu bikin rapat rutin setiap 2 minggu sekali atau paling tidak selama-lamanya itu sebulan sekali gitu. Itu selalu saya panggil setiap guru kelas untuk merapatkan bagaimana pengembangan peserta didik itu, perubahan dari peserta didik itu. Nah, yang tadi saya bilang tentang yang broken home itu biasanya kebijakan yang saya lakukan itu saya akan berkonsultasi kepada guru bagaimana caranya untuk mengatasi anak tersebut. Nah, saya selalu memberitahu kepada guru saya untuk lebih memperhatikan anak itu, karena anak yang broken home itu sangat berbeda dengan anak yang masih utuh orang tuanya. Tentu dari psikis mereka pasti akan lebih terganggu dibandingkan yang itu, yang memang orang tuanya masih ada. Nah, biasanya kan anak yang punya broken home itu biasanya lebih nakal, lebih aktif gitu kan. Jadi sebagai guru pun mereka harus memahami bagaimana kondisi anak ini. Artinya untuk orang yang seperti itu, kita pun sebagai guru, sudah saya katakan sama guru saya, tidak boleh untuk terlalu kasar atau terlalu apa saya bilang ya, terlalu menekan anak tersebut gitu, karena sangat berbeda anak yang broken home sama anak yang dalam keluarga yang utuh seperti itu. Nah, seperti kayak kasus yang anak murid kami yang ada di sekolah ini yang tinggal di panti asuhan, itu mereka kan bekerja setelah pulang sekolah ini, mereka tuh tidak langsung belajar Ibu. Mereka tuh ada tuntutan lagi di panti asuhan itu harus kerja ini itu, seperti kayak membersihkan panti asuhan, menyuci baju. Jadi mereka tuh tidak seperti anak-anak yang biasanya Ibu. Mereka tuh punya tanggung jawab yang seperti itu. Nah, jadi biasanya anak-anak yang panti asuhan dan broken home itu Bu, itu biasanya terganggu di pelajaran, terpengaruh di dalam belajar mereka. Jadi itu terganggu belajar mereka itu. Sering itu terjadi, misalkan ada PR, mereka tidak mengerjakannya. Kenapa mereka tidak mengerjakannya? Karena ada lagi tugas yang harus mereka lakukan di panti asuhannya. Begitu juga yang keluarga broken home. Karena kebanyakan yang keluarga broken home di sekolah itu tinggal sama neneknya. Sementara neneknya itu juga sudah tua Ibu. Jalan aja pun susah gitu. Jadi ya dia harus menjaga adik-adiknya lagi gitu. Menjaga neneknya lagi. Jadi kan jelas terbagi apanya itu tugas mereka. Jadi itu yang buat dilema dia itu gitu, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya bilang ada faktor ekonomi kan Bu. Di sekolah ini kan hampir kebanyakan memang yang menengah ke bawah itu. Jadi memang kalau misalkan ada pelajaran yang harus disuruh membeli, mereka tidak akan sanggup membelinya itu. Jadi cara saya itu selalu saya bilang sama wali kelasnya untuk mendata siapa kira-kira yang tidak mampu. Misalkan ada pelajaran fisika, kita harus menggunakan alat semacam kayak kertas origami atau apapun itu yang harus mengeluarkan biaya. Saya selalu sampaikan sama guru kelas agar untuk mendata siswa yang tidak bisa. Biasa nih Bu Rizka ini ya, kepala sekolah yang ini dermawan, baik hati, mementingkan anak didiknya di sekolah Ibu ini ya. Oke Ibu, pertanyaan berikutnya ini Bu, hal-hal apa saja kah yang selama ini Ibu anggap efektif dalam kasus-kasus pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus yang kita alami tadi ini Bu? Saya rasa yang saya lakukan itu cukup efektif ya Ibu ya. Karena memang alhamdulillah ada perubahan Ibu dari sejak yang saya lakukan itu gitu. Tidak ada masalah sih Bu, alhamdulillah efektif. Bu, kemudian hal-hal apa saja ini yang Ibu anggap atau merupakan tantangan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang tadi Ibu ceritakan? Kalau tantangan dari guru kayaknya alhamdulillah sekali guru-guru saya mau bekerja sama dengan saya. Apa yang saya perintahkan, apa yang saya kasih masukan, mereka melaksanakannya dengan baik, alhamdulillah. Tapi kalau
gurunya pun sudah sepenuh hati gurunya memberikan kasih sayang kepada dia, tapi dianya kadang-kadang tidak mengerti gitu Bu. Dia merasa kayaknya padahal ibunya ngajarin dia belajar itu membantu tambahan waktu, dikiranya mengintimidasi anak itu. Padahal ya itu karena mereka kan sayang, makanya dikasih waktu tambahan sama mereka. Seperti itu. Kemudian tantangannya lagi ada juga dari faktor orang tua. Orang tua murid kan Bu, kadang-kadang itu kalau sendiri kan orang tua murid ini kebanyakan itu Bu menitipkan anaknya ke sekolah itu seakan-akan udah apapun yang terjadi di sekolah itu anak saya, tanpa ada bantuan lagi dari luar sana gitu. Misalkan kayak atau harusnya kan kita sebagai orang tua gitu kan Bu, kita mengeleskan anak kita, kalaupun kita tidak punya waktu untuk mendidik anak kita di sekolah, ngajarin dia di rumah, paling tidak kan kita istilahnya bikin dia les, tapi itu pun faktor ekonomi juga ya Bu ya. Jadi kalau misalkan pun memang tidak bisa untuk memberikan anak itu les, paling tidak kan dia diajarin loh Bu anaknya itu di rumah gitu, jangan hanya ikutkan aja sama sekolah gitu Bu. Nah kadang-kadang orang tua itu taunya udah apapun yang terjadi di sekolah udah terserah gitu. Kadang-kadang itu bukan tangannya gitu, tidak ada kerjasama sama orang tua murid gitu. Oh, Ibu. Oke Bu, pertanyaan berikutnya ini Bu. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu nih Bu dalam menyelesaikan kasus tadi nih Bu? Tentulah Bu, saya mempunyai jadwal ataupun target ya Bu ya. Kalau bisa dikerjakan yang sekarang, ya saya pasti selesaikan Bu gitu kan. Nah, apalagi saya orangnya Bu, tidak ada masalah kalau bisa selesai juga hari itu. Tapi kan kembali lagi, tidak semua masalah itu gampang, tapi pasti ada kadang-kadang yang masalahnya itu terus menerus gitu yang nggak akan selesai gitu kan Bu. Tapi saya selalu punya target itu, dia paling tidak satu minggu kan sudah kelar lagi seperti itu. Kemudian ini Bu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi nih Bu, pelajaran apa yang kita dapat atau Ibu petik dari pengambilan keputusan Bu? Pelajaran apa yang paling Dari kesimpulan cerita kita ini Bu, apa yang dapat kita petik Bu? menjadi pemimpin itu ya memang harus sabar Ibu. Iya ya Bu. Memang harus sabar, dan jadi pemimpin itu kita harus benar-benar ikhlas melakukan segala hal ini. Harus benar-benar ikhlas, sabar, bertanggung jawab. Ya mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah amanah yang kita pegang itu bakalan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, amin ya Bu. Oke Bu Rizka, terima kasih banyak atas waktunya Bu Rizka. Bu Rizka dengan kepadatannya masih bisa menyempatkan waktu buat saya untuk saya wawancarai. Gak apa-apa kok Ibu, dan saya juga terima kasih banyak atas kedatangannya Ibu. Iya Bu Rizka ini kepala sekolah yang sangat luar biasa ya Bu. Amin. Dari apa yang kita ceritakan tadi, saya menangkap Bu Rizka ini emang memajukan sekolahnya sekali nih Bu Rizka. Kan memang tanggung jawab saya ataupun memang amanah saya jadi kepala sekolah. Iya ya Bu Rizka. Jadi mungkin dari pengalaman Bu Rizka mudah-mudahan nular ke saya nih Bu Rizka. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Ibu Eva, semoga Ibu Eva guru penggeraknya ini Iya, Bu. lulus dan Amin. segera selesai semua tugas-tugasnya, dan mudah-mudahan Iya, Bu. karirnya juga semakin meningkat ya Ibu. Jangan Amin. jangan mau hanya jadi guru, kalau bisa jadi kepala sekolah, pengawas dan seterusnya. Amin Bu Rizka. Terima kasih banyak ya Bu Iya Rizka. Ibu Eva, hati di jalan. Atas waktunya.